kita persiapan dulu untuk recording bentar. Kita enggak kayaknya ada jaga sih. Ya, oke. Cek izin untuk merekam layar Bapak Ibu. Siap. Iya. Nah, ini sambil menunggu yang lain gabung. Ini sudah mulai saya rekam sekalian ya Pak ya? Bentar. Kenapa Mas? Sudah mulai on ya? Sudah saya mulai ya. Recordingnya udah? Sudah. Oke, siap. Oke, ini mulai Pak Malik? Iya, oke, iya. Saya buka dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman dari KGB Nusantara Wonosobo dan dari teman-teman KGB lain yang sekarang malam hari ini join di diskusi malam kita kali ini. Dan untuk tema kita kali ini yaitu tentang Guru Merdeka Belajar yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Devi Mariatul Istiqomah. Ini setiap kali saya mengeja namanya itu so difficult for me gitu kan. Dan nanti moderator kita juga kece sekali. Kali ini moderator kita berada di dapur kayak gitu, lagi masak-masak tapi tetap mau menjadi moderator untuk malam hari ini. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Asih Prihatin untuk menjadi moderator malam hari ini. Silakan Bu Asih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam untuk para pengurus dari KGBN Wonosobo. Selamat malam khususnya untuk Ibu narasumber kita yaitu Ibu Devi Mariatul Istiqomah dari KGBN Kediri. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang sangat luar biasa ini. Nanti selama kurang lebih 1,5 jam kita akan bersama mengupas tentang Guru Merdeka Belajar bersama narasumber hebat kita yaitu Ibu Devi Mariatul Istiqomah. Siapakah Ibu Devi Mariatul Istiqomah? Oke. Beliau adalah pengurus KGB Nusantara, koordinator pengembangan daerah, koordinator daerah sekolah lawan corona, koordinator tim RPP Merdeka Belajar, pelatih kampus Guru Cikal. Kemudian adapun media sosial Ibu Devi adalah untuk Facebooknya, silahkan Bapak Ibu berteman di Devi Mariatul Istiqomah, kemudian untuk Instagram di Devi_Maisko, kemudian untuk YouTube-nya di Devi Maisko. Oke, kemudian kata-kata mutiara dari beliau, perjalanan 1000 batu bermula dari 1 langkah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMK PGRI 1 Kediri, yang hobinya itu suka membaca, ngobrol, nonton, jalan-jalan. Oke, ya, nanti kita akan mengenal lebih jauh dengan beliau, dengan Ibu Devi. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk berdoa dulu sebelum memulai acara pada malam hari ini. Bagi yang beragama Muslim, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non-Muslim untuk menyesuaikan. Oke, untuk pemaparan dari Ibu Devi nanti akan dipaparkan terkait dengan Merdeka Belajar, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nanti bagi para penanya silahkan untuk raise hand, kemudian setelah ada 3 atau 2 penanya, kemudian akan dijawab oleh narasumber hebat kita. Oke, langsung saja kepada Ibu Devi Mariatul Istiqomah untuk waktunya dipersilahkan. Monggo Ibu Devi. Baik, terima kasih. Manggilnya nanti kakak ya. Oke, Devi, mohon maaf. Bercanda, Mbak. Kalau saya tadi mendengar
nama saya diperkenalkan oleh orang lain itu terasa canggung gitu ya, karena sulit dibaca, sulit dieja gitu. Benar, nama saya penuh dengan sejarah dan kapan-kapan saja diceritakan karena perlu waktu 30 menit untuk menceritakannya. Saya langsung presentasikan bentar ya. Oke. Sudah terlihat? Ya, sudah Kakak. Sudah terlihat, Kak. Bentar. Oke. Kalau kita mendengar Merdeka Belajar gitu ya, saya yakin kita manggilnya teman-teman aja. Sebelum kita mulai kontrak kelas dulu, apa yang nanti untuk hari ini gitu, mengikuti dari awal hingga akhir kah, atau ketika mau keluar harus izin dulu atau bagaimana? Ada yang mau kasih ide? Ditulis di chat juga boleh. Ya, silahkan teman-teman untuk menuliskan idenya di chat. Untuk kesepakatan malam ini. Oke. Saya kasih pancingan 1 ya. Kalau mau live pamit, oke, 2. Mau nambah lagi kesepakatan kita malam ini? Jangan ngantuk. Tidak mungkin ngantuk ini ya, saya yakin, karena narasumnya hebat. Dilarang sedih. Wah, ternyata ada teman-teman tim RPP di sini ngumpul ya. Bu Koifa, Pak Catur, Pak Zen, tadi ada Bu Emi, ya kan? Oke, 3 ini ya, bahagia. Kalau mau live pamit, jangan ngantuk. Oh, 4, dilarang sedih. Jadi keempat ini disepakati. Oh, masih ada. Oke, apa Pak Zen? Saya tunggu. Panjang ini sepertinya. TikTok. Boleh ngemil ya, boleh ngemil asal mic-nya ditutup ya. Kasihan yang belum beli cemilan, nanti kerawas-kawers gitu, terdengar dan pengen gimana coba. Oke. Emoticon kece. Ditutup dengan nyanyian. Oke, nanti kita akan nyanyi bersama. Di tengah-tengah pun akan ada nyanyian. Oke, sudah cukup? Atau masih ada? Oke, baik. Saya rasa udah cukup untuk kesepakatannya. Tadi ya, Bapak Ibu kalau mau live, foto bersama, oke, di akhir nanti kita akan foto bersama. Nanti ketika ada yang mau live group, live meet, silahkan keluar dengan pamit di forum chat aja, nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan pun teman-teman juga boleh memotong presentasi saya, jadi nggak harus menunggu saya berhenti karena saya sulit sekali untuk berhenti ngomong gitu ya, namanya juga perempuan gitu kan, jatah ngomongnya banyak, apalagi saya ekstrovert ya kan, sulit dihentikan itu. Sudah terlihat? Sekarang silahkan tuliskan apa yang diketahui tentang Merdeka Belajar. Linknya sudah saya tulis di chat.
sebelum kita berjalan bersama, alangkah lebih baiknya kita saling tahu sampai mana kita berjalan. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah jauh di depan saya dan saya malah tambah tertinggal di belakangnya. Atau malah sebaiknya Bapak Ibu masih satu langkah di belakang saya dan saya terlalu cepat untuk berlari, maka saya harus berhenti menunggu Bapak Ibu untuk berjalan menghampiri saya. Nah, untuk itu silakan akses linknya yang sudah saya kirim di chat dan tulis setaunya saja, nggak usah atau bingung nanti keliru atau gimana. Sudah, kita merdeka belajar kan temanya, jadi sebisa mungkin jujur dengan kata hati, sampaikan apa yang diketahui tentang merdeka belajar itu. Sudah bisa semua akses linknya? Oke, mulai ada yang mengetik. Oke. Saya senang loh kalau pesertanya malah tambah tidak terlalu banyak, karena akan terlihat seperti apa nanti upayanya ketika kita diskusi, ketika kita praktik gitu. Jadi bukan lagi memikirkan kuantitas, tapi lebih kualitas apa yang kita dapatkan, kualitas diskusi seperti apa yang nanti kita lakukan gitu. Maaf, bisa dikirim lagi nggak linknya? Oh, bisa. Sebentar. Ya, Ibu? Sudah diterima? Aduh, hilang lagi. Oke, saya kirim lagi. Saya kirimkan lewat WA aja apa Bu Mukti Winarti? Oke. Terlalu cepat nih, Mbak. Kayaknya kok putus. Boleh Pak Felix dikirim ya, ditunggu. Wah, ada jawaban nih. Siapa ini namanya? Ada siapa? Ija dari biasa harus cari cara efek dalam membersamai belajar untuk berkelanjutan. Saya guru kan senang murid senang ajaran. Oke, gurunya senang, muridnya senang gitu ya. Oke, nah selanjutnya teman terhadap tujuan pada masih mengetik, mereka kita belajar baca yang lainnya. Semua guru berhak untuk memanage pembelajarannya di kelas sesuai dengan kompetensi dan caranya sendiri. Sepertinya keren-keren ini teman-teman Wonosobo.
mungkin bisa di-unmute dulu. Belum tampil ini. Gimana? Sambil nunggu. Silahkan melanjutkan mengetahui tentang tentunya apa sih yang membahagiakan atau suatu hal yang lebih cenderung ke kebebasan gitu, atau suatu hal yang memang lebih cenderung sih dipertanyakan, atau mungkin sih bayangannya aduh Merdeka Belajar itu cuman apa ya, bayangan aja, cuman jargon aja gitu. Dalam benak teman-teman silakan hadapi hati sendiri apa sih gitu. Sama kalau mau menuliskan di Padlet silahkan akses link yang ada di chat gitu. Sekarang teman-teman tadi sudah membaca materi yang saya kirimkan. Sudah. Oke, pertama yang riuh dengan tawa cerita Bu Clara datang Bu Clara mengumumkan hasil dengan dari jumlah murid di kelas Bu Clara melihat banyak tanya Bu Clara. Jumlah 50 banyak mengeluh dikerjakan dalam bentuk seperti yang anak-anak yang bahagia ditekan, tidak dikeluarkan bentuk ekspresi yang sesungguhnya gitu. Kan anak-anak kita itu luar biasa ya, namanya juga sudah abad 21, mereka udah paham gimana cara menyembunyikan, gimana caranya memberikan ekspresi di permukaan, padahal di dalamnya mereka sedang kebingungan gitu. Nah, kalau yang kedua, kita bandingkan dengan cerita yang kedua. Ini gurunya udah di kelas gitu ya, terus bertanya, adakah yang belum paham tentang tugas teks prosedur yang dikonversi? Bu Citra bertanya pada murid di kelas. Bu Citra ini lengkapnya namanya pencitraan ya teman-teman ya. Terus saya dan teman-teman tidak bisa muncul di video, bahkan berfoto saja malu. Nah ini berarti anak-anak introvert gitu ya, bukan saya banget. Sedangkan untuk membuat poster kami juga tidak mahir. Tanya Joko dari kelompok 1 dengan kebingungan. Lalu apa solusinya untuk kelompok 1? Adakah yang bisa membantu? Bu Citra melempar pertanyaan ke seluruh murid yang ada di kelas. Terus ada yang menjawab, Bu, kelompoknya Joko itu mahir dalam mengedit animasi. Biasanya update di WhatsApp Stories aja juga ngedit animasi gitu. Editan videonya juga bagus. Umpan dari Zanuar kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 ada ide? Nah, selanjutnya dijawab, bolehkah jika kelompok kami tetap mengonversi video dalam bentuk video namun diganti dengan animasi, Bu, gitu, tanyaan Hari. Terus Bu Citra menjawab, boleh banget gitu. Tugas teks prosedur ini boleh dikerjakan dalam bentuk poster maupun video. Murid boleh mencari cara konversi lainnya, dan Bu Citra memberikan tugas ini agar murid paham fungsi teks prosedur ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan buka
buka mic-nya untuk teman-teman yang mau ngobrol gitu. Kita obrolan dulu pembukaan dari cerita 1 dan cerita 2, apa yang didapat gitu. Apa yang bisa disimpulkan gitu. Ada yang mau ngumpan? Ya, silahkan teman-teman dari cerita tadi yang ke-1 dan kedua, kira-kira apa yang dapat disimpulkan, monggo silahkan boleh untuk open mic-nya, memperkenalkan namanya dulu. Saya. Oh iya, silahkan Bu. Ya, terima kasih. Saya Mukti Winarti dari Silomerto. Oke. Halo Bu Mukti. Halo Bu Devi. Mohon maaf ini tadi terima suaranya putus-putus, jadi sinyalnya ngambilnya di depan ruangan, depan rumah. Iya. Ya. Baik, ini kalau dari kesimpulan cerita, yang pertama yaitu sepertinya guru memberikan seperti pancingan dari soal tersebut pada siswa dengan beberapa variasi jawaban yang didapat siswa. Dari temuan-temuan tersebut, guru baru refleksi kesimpulannya di akhir itu. Mungkin itu aja, singkat, padat, dan jelas. Sambil nyambi ini asik kecil loh. Oke, terima kasih Bu Mukti. Untuk yang lain? Ya, terima kasih Bu Mukti. Ini ada yang di kolom chat. Boleh lewat komentar Bu untuk menanggapi cerita 1 dan 2? Oke, boleh silahkan Bu Lailia. Boleh banget. Aku boleh komentar nggak? Boleh. Ayo, catur. Siap. Kalau tadi saya lihat cerita yang pertama gitu ya, itu kan luar biasa menegangkan gitu kan. Tadi ketika guru share Google Form ternyata 50 soal, itu anak udah shock loh lihat kayak gitu. Remedial itu 50 soal, mungkin itu gurunya dendam atau apa gitu, atau marah karena muridnya tidak ada yang lolos kakak gitu kan. Jadi mereka ingin berekspresi, mereka ingin mencoba untuk merdeka, tapi ternyata sudah terkekang dengan begitu luar biasanya, jadi mereka tidak bisa untuk berekspresi. Sementara kalau misalnya kita tadi lihat cerita yang kedua, itu luar biasa. Jadi ketika ada satu murid misalnya tidak bisa menjawab, guru memberikan kesempatan kepada murid lain untuk memberikan jawabannya. Siapa tahu di antara jawaban-jawaban mereka juga ada yang tepat, meskipun ada yang kurang tepat, mungkin guru juga memberikan reward kayak gitu kan. Jadi ada kemerdekaan di situ, anak nyaman, ternyata mereka saling belajar satu sama lain. Nah, kayak gitu sih. Ya, Oke, untuk yang di chat, jadi kalau Pak Catur tadi udah menyimpulkan seperti itu ya, padahal baru satu adegan loh ini, sama drama itu satu babak gitu, udah disimpulkan dengan wah luar biasa gitu kan. Ini diambil dari kisah nyata ya Pak Catur. Selanjutnya, perkenalkan saya Lia dari KGB Rembang, menyimak dan mendengarkan suara Bu Devi saat membaca cerita membayangkan sifat Bu Clara. Tapi bukan saya Bu Clara. Oke. Murid diam, tulisan 1, murid diam 1000 bahasa yang masih ditekan di dalam hati karena Bu Clara nggak galak dan langsung menyalahkan murid tanpa tahu alasan kenapa kok dapat nilai di bawah 50. Tulisan 2, gurunya lebih memanusiakan hubungan bersama murid. Wah, iya, dari cerita itu ternyata kita udah dapat menyimpulkan ya gimana guru yang memanusiakan hubungan dan guru yang belum memanusiakan hubungan gitu, yang langsung memberikan respon gitu. Saya sendiri dulu memulai untuk memberikan respon yang agak kontrol emosi itu juga tidak mudah teman-teman gitu. Jadi berawal dari mungkin saya memang ngajarnya bentar, baru aja gitu, baru 5 tahun gitu, tapi di tahun pertama saya mengajar, saya bukan orang yang istilahnya menahan emosi dulu. Kadang kan kalau perempuan itu kalau ada anak yang
mau jatuh gitu udah gitu kan, kita kadang ekspresif gitu. Nah, padahal ternyata ekspresi kita ini bisa mentransfer ke murid kita, apalagi itu dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat yang sudah bernada dan disertai dengan ekspresi. Pasti si murid ini juga merasa, wah aku diragukan ini, wah ternyata ada kesalahan di aku. Nah, tujuan kita untuk pembelajaran bukankah kita mendampingi murid untuk mencapai tujuan belajar mereka masing-masing? Ataukah kita yang masih mengejar target materi ajar dari kurikulum? Nah, itu pertanyaan besar ketika kita mengajar dan terus lebih mendahulukan ego kita, mendahulukan, wah aku dikejar nilai, aku dikejar deadline. Nah, seharusnya ini yang bertanggung jawab muridnya atau gurunya. Nah, itu yang selalu harus kita pertanyakan. Tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah belajar tentang guru merdeka belajar yang tapi ternyata gitu, nggak apa-apa, nanti untuk teman-teman RPP dan di dari yang saya kirim maknanya dan senang berat gitu. Itu kita mau memperbaiki diri. Karena enggak loh, ternyata orang yang mau, dia harus aku lakukan. Ataukah kebaikan nih? Enggak ya, dan perlu baru itu aja malah lah pakai cara lama. Ujungnya apa? Muridnya mau refleksi, membuktikan bahwa guru mau refleksi, tuju perubahan. Guru itu memang nggak sempurna gitu. Kalimat waktu itu, kita memang bukan guru yang sempurna gitu. Kita bukan guru yang hebat, tapi kita guru belajar gitu, yang selalu memperbarui diri, selalu mencari cara gimana kita itu ada untuk murid-murid kita gitu. Kita ketahui sendiri gurunya bisa jadi di abad 19 gitu. Muridnya di abad 20 21 gitu. Guru yang di abad 19. Ya, teman-teman, online itu sulit, online itu halnya manusiakan hubungan. Di saat pandemi tiba, gimana ngasih cobaan ke kita gitu kan, gimana yang banyak yang biasanya kamu ototin, mereka diem itu saat udah bisa nutup kamera ketika Google Meet, nah apakah mereka masih takut dengan pelototan kita? Nah, dengan apa kita berkomunikasi dengan baik dengan murid kita biar bisa memanusiakan hubungan, bisa melibatkan murid dalam pembelajaran kita, itu seperti apa gitu. Lebih ke tekniknya seperti apa, bukan hanya teori yang kita dapat di komunitas guru belajar gitu, tapi lebih ke penggunaan teorinya. Apa yang sudah didapat, maka itu juga akan diperbuat gitu. Nah, selanjutnya setelah refleksi, kita cari cara yang tepat yang mana. Setelah cari cara, kita
udah dapat caranya, maka komitmen dengan hal itu. Dan itu siklusnya muter, Bapak Ibu. Jadi mulai komitmen, cari cara, refleksi, kembali lagi. Kalaupun refleksi ternyata salah, belum tepat gitu caranya, berarti kita harus kembali lagi, cari cara lagi, dan komitmen dengan cara terhadap tujuannya. Jadi kita kalau udah punya satu tujuan, karena kita udah menemukan, ya udah komitmen dengan cara ini tadi, jangan tujuan tadi gitu. Jadi setelah kita berkomitmen terhadap tujuan belajar yang kita akan capai, setelah itu kita juga harus cari cara gimana sih mencapai tujuan belajar itu gitu. Setelah mencapai atau di titik yang akhir, berarti kita harus refleksi apakah cara kemarin itu sampai di tujuan dengan baik gitu. Bukan hanya dari sisi gurunya saja, tapi dari sisi muridnya juga gitu. Malah syukur-syukur kalau setelah pembelajaran refleksi dengan murid-muridnya di kelas gitu. Nah, ciri orang yang merdeka belajar ialah selalu adaptif pada perubahan. Jadi tidak mau berhenti di sini, stagnan di sini saja, ketika ada hal baru malah mencaci, malah memaki, tapi tidak pernah belajar gitu. Sama aja bohong kan ketika kita merasa kompeten di sini gitu. Ternyata ada hal baru nih, dan kita nggak mau belajar, nggak mau adaptif dengan perubahan gitu. Ternyata murid kita itu udah jauh melampaui kita. Pengetahuan tentang teknologi itu jauh melampaui kita. Bagaimana gitu? Ya, kita harus belajar untuk mengetahui di mana murid-murid kita itu sekarang keadaannya di dunia maya itu mereka seperti apa gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di Google Meet ya mereka di kamar-kamar aja gitu, tapi kan dunia itu bisa ada di genggaman mereka. Mereka bisa melihat apapun di ponsel mereka kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mungkin Bapak Ibu guru di atas 90-an gitu ya, 80. Kita mainnya dulu itu main bekel. Sama nggak ya Wonosobo sama sini, Pak Catur? Bekelan tahu ya? Tahu Kak, bekel. Kita mainnya bekel dulu, masih masa muda gitu. Apakah sekarang? Bekel tahu, di kelasku juga ada. Ada bekel. Ada di kelas. Oke. Kalau bisa dibawa ke sini sih, maksudnya di abad ini pun nggak apa-apa gitu. Gimana murid berkolaborasi dengan teman-temannya, gimana dia ngasih cara, gini loh caranya bekelan yang bagus gitu. Tapi bukan itu yang poin saya, tapi lebih ke mainan kita dengan mainan murid kita itu sudah berbeda jauh. Kalau kita dulu cukup dengan bekelan, bongkar pasang kayak gitu, tapi ternyata murid kita itu sekarang sudah main Mobile Legends, Among Us gitu. Gimana caranya ngebunuh teman lain tapi dengan tidak dilihat orang lain gitu. Gimana caranya nyabotase satu ruangan biar dia tidak dilihat berhenti itu seperti apa. Atau Mobile Legends gimana caranya nge-kill, gimana caranya ngasis ya. Kalau kita nggak mengetahui hal-hal seperti itu, teknik-teknik permainan seperti itu, kita harus cari cara gimana dekat dengan murid kita gitu. Bukan hanya, wah kalau muridku nge-game Mobile Legends, aku harus nge-game Mobile Legends juga. Percuma juga kalau kita memaksakan diri seperti itu. Cuman kita tahu aja kalau mereka lagi main Mobile Legends, itu sudah cukup gitu. Berarti teknologi yang mereka gunakan itu sudah luar biasa. Apa mungkin Bapak Ibu gurunya hanya stagnan di situ saja dan tidak belajar gitu. Nah, ini tadi untuk terkait komitmen dengan tujuan, itu berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya. Terus antusias mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Yang dimasukkan dengan mandiri terhadap cara, itu mengatur prioritas pengerjaan gitu. Terus menentukan cara-cara yang sesuai untuk belajar dan bekerja dengan secara adaptif gitu. Jadi ada waktu ketika guru ini belajar dan ada waktu ketika guru ini bekerja juga gitu. Kan menikmati proses-proses kayak gini ya. Teman-teman sudah ikut Google Meet tanpa sertifikat gitu kan. Itu sudah pencapaian yang luar biasa gitu.
udah makrifat gitu ya, udah nggak perlu sertifikat gitu. Tapi aku pentingnya dapat informasi apa sih tentang Guru Merdeka Belajar. Itu keren Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau itu diterapkan ke murid kita. Mereka belajar bukan untuk nilainya, tapi apa yang harus aku dapat dari pembelajaran kali ini. Atau aku harus mencapai apa di pembelajaran kali ini. Kalau itu sudah sampai di titiknya murid, maka pembelajaran itu udah wah luar biasa sekali, itu impian saya gitu. Lalu melakukan refleksi, melakukan evaluasi diri sendiri terhadap kelebihan dan keterbatasannya. Karena keterbatasan itu bukan untuk disesali, bukan untuk dicaci orang lain juga, tapi lebih ke gimana caranya agar keterbatasan ini mampu kita lampaui dengan cara lainnya, dengan cara mencari cara tadi, bukan hanya stagnan, aku nggak bisa ini gitu aja, tapi belajar dengan guru lainnya gitu, memahami hal yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya. Jadi kalau sekarang ini udah nggak bisa, oke, berarti cari cara lainnya, bukan malah berhenti di sini saja gitu. Menilai pencapaian dan kemajuannya. Jadi kalau sudah refleksi pasti kita akan melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri atau ya. Halo Bu Devi. Sebenarnya gitu kalau kita melakukan loh ya. Apa sih yang kita dapat murid-murid dari pembelajaran kali ini gitu? Apa sih yang sudah menjadi kemajuan kita bersama gitu? Oh, saya udah buat kalimat Bu dengan baik gitu. Oh, saya sudah bisa membuat teks prosedur dengan lebih bagus gitu. Oh, saya juga sudah bisa konversi teks prosedur ini. Nah, dengan refleksi itu murid merasa dihargai juga. Murid merasa, wah ternyata pencapaianku kali ini itu benar-benar bermanfaat ya gitu, dan diakui oleh guruku gitu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu. Jadi kayak murid itu perlu pengakuan, sangat perlu pengakuan gitu. Nah, sekarang tolong dijawab dalam hati, kelihatan jadi hati nuraninya, bukan Hanura. Manakah yang merdeka belajar dari pernyataan-pernyataan berikut? Guru bebas belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mana yang merdeka belajar? Apakah ini merdeka belajar? Guru menentukan sendiri cara pengaturan kelas yang bagus. Apakah ini merdeka belajar? Guru melibatkan murid dalam mengelola kelas. Terus guru mencari cara lebih efektif mencapai tujuan belajar maksudnya. Guru meminta umpan balik dari murid tentang cara pengajarannya. Guru mengikuti semua petunjuk teknis dari pengawas dan dinas pendidikan. Guru mempunyai kemauan sendiri mengikuti pelatihan sesuai kebutuhannya. Misalnya kalau di dinas kayak gitu, semoga ini sudah mulai tergerus ya teman-teman. Jadi kayak dikasih suatu pelatihan, terus teman-teman datang dengan tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab saya ingin belajar, tapi tanggung jawabnya adalah ini perintah kepala dinas, ini perintah kepala sekolah gitu. Terus saya jadi jawab ini. Selanjutnya, guru menyampaikan masukan kepada dinas pendidikan daerah agar optimal mengajar. Jadi gurunya menyampaikan nih, Pak, harusnya pengajaran saya itu kayak gini, pengajaran dalam pendidikan seperti ini gitu. Guru menggunakan cara pengajaran yang canggih dan menggunakan teknologi. Wow. Guru menghasilkan inovasi untuk menjadi juara satu kompetisi atau perlombaan. Nah, ini, guru bebas belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Benar, guru merdeka belajar itu seperti itu. Bapak Ibu guru, tadi ada yang dari Jepara, itu belajar di sini bersama-sama, sesuai dengan kebutuhan. Aku perlu loh materi ini gitu. Ada yang dari Sidoarjo, Pak Zen, padahal sudah merdeka belajar menurut saya, ternyata masih perlu ruang diskusi kayak gitu. Guru meminta umpan balik dari murid tentang cara pengajarannya.
karena pengajaran ini bukan hanya melibatkan guru saja, dan ternyata pembelajaran ini untuk murid juga, tujuannya juga agar murid mencapai tujuan belajarnya, otomatis kita harus mendengar seperti apa sih pengajaran kita di mata murid kita. Selanjutnya, guru mengikuti semua petunjuk teknis dari pengawas dan dinas pendidikan. Nah, kalau petunjuknya ternyata tidak sesuai dengan muridnya gimana? Kalau petunjuknya ternyata hanya administratif gimana? Tidak semua kan, tidak semua petunjuk itu sesuai. Dan kita pun wajib sebenarnya untuk ngobrolin ini dengan pemangku kepentingan gitu. Bahwa, Pak, sebenarnya materi kita nggak apa-apa kok, Bapak Ibu, untuk bicara bukan menjadi bukan menjadi provokator gitu, tapi lebih ke menyampaikan unek-unek yang terjadi gitu, yang terjadi di lapangan. Siapa tahu mereka belum tahu tentang apa yang terjadi di kelas-kelas kita, apa yang terjadi di kantin, di ruang-ruangnya murid gitu. Selanjutnya guru mempunyai kemauan sendiri mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan. Datang mengikuti sendiri, datang ke TPN atau ikut TPN, memilih sendiri kelasnya dengan beragam pilihan dan kebutuhannya. Nah, itu berarti merdeka. Selanjutnya, guru menyampaikan masukan kepada dinas pendidikan daerah agar optimal mengajar. Lah, yang mengajar gurunya kenapa terus ngelapornya ke dinas? Berarti kan ngelapornya harusnya ke diri sendiri nih, Bapak Ibu. Kan hal lucu kalau kita ngobrolin pengajaran di kelas, terus malah lapor ke dinas. Apakah kita hanya perlu istilahnya cari muka saja, atau istilahnya kita cuman pengen dihargai, oh guru ini vokal gitu, padahal itu akan menjerumuskan diri kita sendiri gitu. Harusnya kita refleksi dong gitu. Selanjutnya, guru menggunakan cara pengajaran yang canggih dan menggunakan teknologi. Saya sudah mengalami bahwa teknologi yang canggih sekalipun ketika tidak memanusiakan hubungan, maka murid itu tidak akan merasa berhasil dalam proses belajar, Bapak Ibu. Kita menggunakan teknologi tercanggih, tapi murid kita ternyata tidak nyaman, itu sama aja bohong. Kita menggunakan Zoom, ternyata kuota murid kita itu melemah, yang ada kuota malam. Juga sama bohong kan, siapa yang kita ajarin. Kita menggunakan pembelajarannya di YouTube gitu. Ternyata murid kita itu harus turun gunung dulu untuk mendapatkan pembelajarannya, untuk mendapatkan materi ajarnya. Sulit kan? Dan gurunya tidak mau datang, memberikan ini loh nak materinya. Nah, itu kan hal yang konyol gitu ketika kita hanya menyiapkan dan pengen dihargai, pengen dilihat keren, tapi ternyata murid kita nggak dapat apa-apa gitu. Sama halnya kembali di materi ajar itu untuk siapa gitu. Jangan-jangan yang berhasil hanya gurunya, muridnya sama sekali merasa tidak belajar. Nah, ini kan fatal gitu. Terus guru menghasilkan inovasi untuk menjadi juara suatu kompetisi atau perlombaan. Untuk apa kalau inovasi itu tidak dibawa dalam kelasnya? Untuk apa kompetisi menjadi guru yang terbaik? Kalau kita hasratnya sudah menjadi guru, otomatis murid kita bukan hanya murid di kelas kita. Alangkah lebih baiknya kompetensi lebih ke kompetensinya, kita perdalam kompetensi itu, kita bagikan ke teman-teman kita, agar semua murid merasakan bagaimana sih enaknya menjadi gurunya Pak Felix, bagaimana sih enaknya menjadi gurunya Pak Zen, bagaimana sih enaknya menjadi gurunya Miss Emmy atau Bu Koifah atau siapapun yang ada di sini gitu. Itu kan sangat hal yang sangat sederhana kalau kita lihat di permukaan, tapi ternyata di dalamnya itu mengandung banyak pertanyaan yang harus kita jawab gitu. Ngapain sih kita kompetisi dan bersinar sendiri? Kan enak kalau kerennya itu barengan, nggak keren sendiri. Bersinar sendiri tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat penghargaan saja. Nah, kalau diomong ini kan kepuasan batin gitu, ya udah puaslah sendiri gitu. Selanjutnya, jadi ini Merdeka Belajar itu
bukan tentang kebebasan ya Bapak Ibu, tapi lebih ke kemerdekaan mengatur tanggung jawab. Bukan lagi kita berpikir tentang, oh bebas dong mau ngapain aja, mau buat seperti apa, boleh kok ngatur kelasnya asal dengan tanggung jawab itu tadi, komitmen, cari cara dan refleksi, menentukan sendiri atau menentukan bersama-sama dengan muridnya capaiannya itu sampai seperti apa, kita ngatur kelasnya seperti apa gitu. Merdeka belajar bukan tentang kecanggihan inovasi, tapi kesesuaian dengan tujuan. Sesuai nggak sih tujuannya dengan inovasi yang dilakukan gitu. Jangan-jangan canggih yang saya bilang tadi, murid nggak dapat apa-apa, dan ataupun kita canggih banget belajarnya, sama halnya gini, kita belajar dengan bahasa Belanda gitu, tapi kita sama sekali, atau kita ngajar dengan bahasa Belanda, murid kita itu taunya bahasa Jawa gitu, itu kan akan sulit nyampe gitu, kayak gitu. Merdeka belajar juga bukan tentang motivasi eksternal, nah tapi internal dalam diri kita. Merdeka belajar memberikan apa ya, motivasi itu bukan dari guru itu udah merdeka loh, udah sering ngisi di YouTube loh, udah sering ngisi ini loh, aku juga mau. Nah, maunya bukan karena guru itu sudah bisa loh, aku bisa nggak ya, gimana ya caranya seperti itu, aku mau belajar dong sama guru itu. Jadi lebih ke internalnya, aku mau belajar loh untuk menjadi seperti itu, bukan untuk menyaingi guru yang lain seperti kompetisi yang itu hanya masalah hati gitu, masalah di luar internal kita, jadi lebih ke iri, dengki gitu kan. Itu sangat tidak nyaman kalaupun dilakukan Bapak Ibu. Selanjutnya, merdeka belajar bukan tentang egoisme pribadi, tapi tentang kemajuan bersama. Saya bilang tadi bukan tentang kompetisi, tapi lebih ke kompetensi yang dilakukan bersama. Indah bukan kalau kita udah sesama guru, udah bukan lagi pengen menjadi yang bersinar, tapi ayo bersinar bareng-bareng. Ayo kita majukan pendidikan di Indonesia ini bareng-bareng gitu. Merdeka belajar juga bukan tentang kesempurnaan, tapi berusaha keliru itu sebelum berhasil. Jadi nggak apa-apa kok kalau kita salah, nggak apa-apa kok kalau kita sudah melakukan hal yang nggak merdeka kemarin, tapi kita tahu bahwa itu tidak merdeka dan harus diubah gitu. Nah, begitu pula tentang murid yang merdeka belajar itu, bagaimana kita mengajaknya menjadi coachingnya mereka, menjadi coachnya mereka untuk berkomitmen pada tujuan belajar, terus memiliki target dalam dirinya, bukan karena pihak lain. Jadi aku mau belajar dari teks prosedur ini untuk memberikan untuk membuat gimana ya, langkah-langkah yang baik gitu. Terus satunya targetnya lebih, aku ingin tertata kalimatku kayak gitu. Jadi dalam dirinya itu sudah punya target belajar dalam materi ini, bukan lagi kamu sesuai dengan KD 3.1, kamu harus seperti ini, bukan lagi seperti itu. Tapi mereka tahu bahwa ini penting loh untuk diriku, dan ini tuh harus aku ngertiin gitu. Terus memahami strategi yang efektif agar lebih kompeten. Jadi kompetensi itu bukan hanya guru saja, tapi murid mengasah kompetensi mereka di bidangnya. Kalau yang masih SD, berarti asah di mananya gitu. Kalau dia suka ngomong, berarti ayo diasah kompetensinya, dia berpuisi, dia bernyanyi atau apa, itu diasah gitu. Bukan lagi kamu tuh masih anak-anak, itu bukan lagi. Malah justru karena kebanyakan mahasiswa salah jurusan gitu, harusnya kita dari guru-guru SD itu sudah mulai menentukan bahwa kamu itu ingin kompeten di bidang mana sih nak gitu. Kalau kata Bu Ella, jangan sampai anak itu ketakutan untuk mengangkat tangannya gitu, padahal dia loh yang harus membawa mimpinya nanti gitu. Kalau dia aja ngangkat tangan di kelas itu udah sangat takut, nanti gimana dia mencapai mimpinya gitu. Padahal mereka lah yang akan menjadi generasi setelah kita.
mereka yang saat ini membawa generasi mereka sendiri. Bukankah sejarah itu akan membawa anak sejarahnya sendiri? Sejarah itu akan dituangkan warna-warnanya oleh anak sejarah itu sendiri gitu. Refleksi terhadap proses belajar yang dialami murid mau diajak refleksi gitu. Jadi murid Merdeka Belajar itu lebih menggunakan mengapa, lebih besar mengapanya daripada bagaimana. Jadi bukan caranya, bukan bagaimananya, tapi lebih ke mengapa dia melakukan sesuatu gitu. Mengapa aku belajar ini? Mengapa aku ini gitu. Bukan bagaimana caranya aku dapat nilai yang bagus gitu ya. Murid perlu paham tujuan belajar sebelum dia mempelajari materi. Jadi kalau sama halnya ketika murid ini nggak paham tujuan belajarnya, yaitu sama halnya dia jalan nggak tahu tujuan dia mau jalan kemana gitu. Ya sudah suruh jalan aja sesuai dengan target gitu aja. Kan kasihan nanti di tengah jalan dia mau ngapain gitu. Dia nggak tahu tujuannya, dia sudah salah arah, apalagi terus dia tertinggal dari teman-temannya. Itu hal yang sangat menyakitkan loh ketika kita di jalan panjang yang itu ternyata gelap tanpa orang yang bisa kita tanyai gitu. Maka ayolah mulai ajak murid tahu tujuan mereka belajar itu kenapa. Kita harus mengajak mereka untuk memaknai materi-materi saat ini itu untuk apa sih kayak gitu. Bukan lagi kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini aja gitu. Tapi kamu harus gini. Kamu tahu tujuan belajar kita itu tentang teks eksplanasi. Jadi kamu harus menuliskan fakta-fakta atau hal kekinian yang terjadi di sekitarmu. Nah, kalau murid kita itu 2020 ini, terus kita ngajaknya, ngasih contohnya tentang tsunami yang terjadi di Aceh, itu nggak relevan kan? Jadi kita yang harus merelevankan materi-materi ajar kita untuk kita bawa ke kelas sesuai. Jadi berarti gurunya harus gaul, ya tentu gitu. Harus tahu kejadian kekinian itu apa sih di sekitarmu. Oh ternyata Pak Anton yang kena COVID-19. Nah kayak gitu. Peristiwa alam apa sih yang terjadi saat ini? Peristiwa sosial apa sih yang terjadi saat ini? Gitu. Nah, miskonsepsi pengembangan guru, jadi kalau tadi kita sudah berbicara guru, murid, dan kita kembali ke guru lagi, pengembangan guru itu, guru malas belajar tanpa insentif atau hadiah. Nah, teman-teman yang ada di sini, saya yakin teman-teman yang sudah ada di luar batas itu, sudah tidak lagi memikirkan insentif. Bukan lagi, oh saya nggak mikirkan insentif, saya udah dapat prakerja kemarin 600.000 gitu. Bukan seperti itu, tapi lebih ke saya belajar itu untuk tahu dan bisa saya bawa ke ruang kelas saya lagi gitu. Bisa saya terapkan di ruang kelas saya gitu. Selanjutnya, guru hanya bisa belajar dari pakar. Tidak, teman-teman, karena teman-teman yang sudah praktik baik, sudah melakukan praktik, sudah melakukan trial error-nya, sudah dapat trial error itu, itulah yang sebenarnya pakar dari pendidikan, pakar dari informasi tentang pembelajaran gitu. Jadi kita bisa berbagi dari teman-teman kita pengajar, sesama pengajar di sekolah ataupun di luar sekolahan gitu. Bukan lagi belajar sesama guru TK, enggak kok gitu. Ternyata saya yang guru SMK itu masih banyak belajar dengan teman-teman pengajar PAUD untuk mengelola emosi gitu. Kan itu juga belajar tuh. Terus guru dapat belajar berubah dan berubah tanpa waktu gitu. Nah, sekarang saya akan masuk pendinginan dulu. Semua sudah ngantuk atau belum ini? Belum, Ibu. Makin semangat ini. Belum, Kak. Ini ada yang lagi cari sinyal ini. Kok jadi bingung nyapa aku Ibu atau Kak sih? Tadi bercanda loh. Nah, sekarang kita tebak judul lagu. Bapak Ibu bisa membuka mic-nya
Lagu apa ya ini? Ya, silakan Lagu apa? teman-teman. Ada yang tahu? Ini apa ini? Kok ada tiupan angin maksudnya? Oke, ini saya cek dulu sebentar, Kak. Ini mungkin ada yang terbuka mikrofon. Ada yang jawab kolom chat, mungkin aku nggak bisa buka chat. Oke. Ya, yang di chat belum ada. Silakan teman-teman. Kita pendinginan dulu. Ada yang mau jawab? Semakin banyak waktu tuh bicara, semakin ku paham harapmu apa, semakin banyak waktu tuh bersama, bersyukur kau utuh jiwa raga. Ayo, ini lagu apa? Ada yang tahu? Ya. Ada iklan. Mas Ida mohon ya di mute sudah. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman, coba ditebak ini. Ini ada yang menjawab di kolom chat. Diulang dong, terburu-buru jadi dengernya. Oke, ya Ibu. Ini sudah ada di kolom chat yang menjawab dari Ibu Nuri Vinaryanti. Diingat-ingat kok belum pernah dengar. Kemudian dari Pak Hamzah Epit GADK. Kemudian dari Pak Guntur, belum pernah dengar lagu dengan lirik itu. Dari Pak Julianus Iwan Fales, dari Pak Catur, senandungnya sepertinya apa ya? Udah, itu aja? Atau ada Ya, yang itu lain? aja. Belum ada lagi. Oke. Terus stop dulu deh. Kita dengerin ya. Lagu apa? Siapa tahu udah aku muter masih bingung. Saya juga penasaran ini, Kak, lagunya. Bentar. Aduh, lemot. Ya, dari Bu Mukti, syairnya diulang lagi dong. Oh, boleh. Aku tulis di kolom chat ya, syairnya. Aduh, dong. Maaf, ada kesalahan. Oke, saya kirim di kolom chat. Plus. Haha. Belum. Oke, Pak Catur, ada yang bisa itu. Benar, Pak Catur. Tulus adaptasi. Yeay. Saya rame sendiri. Dari Rabu hingga Rabu lagi, semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa, semakin. Oke, kita lanjut ya. Oke. Mana tadi? Untuk lirik kedua, kaget. Ini ada ibu-ibu pecinta RCTI mungkin. Terlihat belum? Masih loading. Ya, sudah terlihat. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat judulnya kira-kira apa. Ini Pak Catur hafalnya yang ku menangis ini katanya, Kak. Itu Indosiar, Bapak. Saya nggak pernah nonton TV, tapi saya tahu. Ya, silakan
Silahkan Bapak Ibu coba ditebak judul lagunya apa. Sepertinya sedang berpikir keras ini, lagu apa ya? Iya, Pak Guntur pas aja lah. Pas aja lah. Oke, kemudian masih menunggu jawaban dari yang lainnya. Dari Pak Catur, Tanpa Batas Waktu. Pak Catur ini kok ahli musik ya? Penyanyi juga dia, Kak. Ya, penyiar, penyanyi, guru, ya kan? Penulis, mau apa lagi, Pak? DJ juga. DJ juga. Ya. Oke. Selanjutnya saya kirim chat aja ya ininya, liriknya. Oke. Ini kalau udah sering dengerin pasti ingat. Ya jelas ya, jelas. Oke. Bu Kamila, mungkin mau jawab? Siapa aja ya, aku sapa-sapa deh. Mbak Idam mau jawab? Silakan Mas Idam. Apa ya kira-kira yang chat itu? Ya, silahkan teman-teman untuk menjawabnya di kolom chat. Ini Pak Susilo, Merdeka Belajar. Kemudian Ibu Sarah, Guru Merdeka Belajar. Benar, Guru Merdeka Belajar. Guru Merdeka Belajar, oke. Oke. Sekarang kita tebak satu aja gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Kak. Kelihatan. Silakan teman-teman untuk menebak gambar yang ada di layar. Kira-kira ini gambar apa ya? Kupu-kupu, kata Pak Hamzah. Kupu-kupu, Bu Kamila, ada Pak Guntur, Pak Edi juga menjawab kupu-kupu, Pak Catur, Pak Susilo Ibnu. Kalau Pak Catur, sayap kupu-kupu. Pak Susilo, sayap kupu-kupu. Ada yang lain? Pak Guntur, layang-layang Layang-layang kupu-kupu. Ada yang lain? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Oke, kita buka ya. Oke. Benar. Sayap kupu-kupu. Wah, ternyata tidak ada yang menjawab benar ini. Ternyata gajah kupu-kupu. Gajah kupu-kupu ini. Kalau ada Miss Emi pasti tahu. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi teman-teman, silahkan ditebak gambar yang ada di layar. Ya, Pak Hamzah menjawab, pasti bukan bebek. Apa ya? Kemudian Ibu Mukti, angsa. Oke, angsa. Pasti bukan bebek, angsa. Dari Pak Susilo, katanya gajah. Gajahnya udah tadi, Bapak. Apa Pak gajah? Oke, ketiga. Oke, Pak Guntur, topi angsa. Topi angsa. Oke, 4. Ada lagi? Pak Catur, mau bilang bebek kok takutnya badannya singa ya, kayak patung sphinx gitu. Oke, kita buka ya, teman-teman. Oke. Iya, teman-teman, ternyata adalah Jeng-jeng. jeng-jeng.
kenapa saya ngajak ngobrol tentang gambar seperti ini? Kita mulai membuka paradigma baru, pemikiran baru bahwa murid-murid, bahwa kita melihatnya itu hanya kupu-kupu atau sayap kupu-kupu atau potongan sayap kupu-kupu. Ternyata murid kita imajinasinya jauh dibanding itu. Ternyata mereka malah memikirkan bisa jadi itu gajah kupu-kupu dari lagu gitu. Gajah terus telinganya kupu-kupu. Nah, untuk membersamai inilah yang saya maksudkan gitu. Jadi bukan lagi kita memikirkan murid itu nggak tahu apa-apa gitu. Imajinasi mereka kalau kita sering ngobrol dengan murid kita gitu, pasti kita akan tahu sejauh mana murid kita melangkah. Walaupun kadang sulit juga untuk murid-murid yang dia masih tertutup dengan kita karena masih belum terbiasa ngobrol, belum terbiasa memanusiakan hubungan dengan mereka, itu sangat sulit teman-teman. Tapi bagaimana caranya kita itu mendekati atau lebih ke memanusiakan hubungan dengan perlahan, bukan dengan pemaksaan, tapi lebih ke perlahan mengenali mereka. Nanti mereka juga akan mengenali kita dan maksud kita itu apa sih dekat dengan mereka gitu. 4 kunci pengembangan guru itu ada kompetensi, kolaborasi, karir, dan kemerdekaan. Nah, untuk slide selanjutnya ini teman-teman bisa baca sendiri materinya, gimana sih guru yang merdeka belajar, seperti apa sih kemerdekaan itu gitu, terus kompetensi itu yang seperti apa gitu, apakah kompetensi ini diukur dari gurunya yang sudah jadi Nobel gitu, apakah kompetensi ini gurunya yang mampu bersaing gitu. Nah, ternyata guru yang kompetensi itu berarti mampu beradaptasi gitu. Siapa muridnya, di mana konteksnya, guru itu tidak bisa kompeten sendiri. Saya percaya bahwa guru itu kompetensi itu diraihnya bersama, belajar bersama, bergerak bersama, terus memaknai suatu diskusi itu bersama, bukan lagi aku tahu kok keakuannya yang ditingkatkan gitu. Terus kalau kolaborasi, guru yang berkolaborasi dengan guru lain menggunakan contoh nyata dari praktik baik, keberhasilan, bukan lagi keberhasilan aja tapi ada kegagalan, terus serta memberikan konteks yang utuh kepada sesama guru gitu, bukan pelit-pelitan untuk memberikan informasi gitu. Ya kan ini caraku, kamu cari cara sendiri gitu, bukan lebih kayak gitu, tapi lebih ke sharing bahwa aku berhasil menggunakan cara ini, walaupun nanti tidak berhasil di kelasmu, kamu bisa loh ngadaptasi ini dengan caramu, dengan disesuaikan dengan kelasmu kayak gitu. Terus karir, nah ini guru itu mengembangkan karir tidak dibatasi oleh jabatan. Jadi kalau jadi guru nanti itu akan jadi wakil kepala sekolah, terus jadi kepala sekolah, tidak seperti itu. Tapi lebih ke pengembangan diri yang sepanjang hayat itu. Guru itu mendapatkan kompetensi sebagai guru itu sendiri juga bisa. Guru menjadi lebih ke karir protean, lebih ke karirnya bukan berjenjang, tapi lebih guru sebagai penulis gitu. Guru sebagai pembuat media pembelajaran gitu. Itu karir guru Bapak Ibu. Dimana kita menekuninya, jadi guru perlu mengembangkan dirinya. Kalau senang nulis berarti ya jadi penulis juga nggak apa-apa gitu. Nah, ketika 4K ini kita lakukan, kita juga perlu memanusiakan hubungan, memahami konsep, terus membangun keberlanjutan, memberdayakan konteks, terus memilih tantangan apa yang kalau aku udah menyelesaikan ini, nanti ke depan pelajaranku seperti apa ya? Ke depan aku ingin seperti apa ya? Kayak gitu. Nah, ini siklusnya tadi. Nah, dari sini udah Kak, jadi bisa dibuka tanya-jawab sih, lebih ke sharing aja. Oke, terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Kak Devi. Untuk sesi berikutnya yaitu tanya-jawab. Silahkan teman-teman yang mau bertanya untuk raise hand, kemudian menyampaikan, memperkenalkan namanya dan
asal sekolahnya. Silakan teman-teman. Ini ada yang izin sinyalnya terkendala jadi keluar masuk dari Bu Hoifah. Oke. Ya, silakan teman-teman, masih semangat ya. Yang sedang sambil ngunjuk teh, silahkan diunjuk dulu tehnya, cemilannya silahkan dinikmati dulu. Yang sambil ngopi, Pak Susilo biasanya ngopi ini, silahkan sambil ngopi. Dan kalau tadi punya angan-angan pertanyaan, silahkan disampaikan saja mumpung ada narsum kita yang kece badai malam ini yang akan siap menjawab. Monggo, Bapak Ibu. Ya, ini ada Pak Guntur mau bertanya. Silakan Pak Guntur, monggo. Bagaimana menerapkan merdeka belajar pada murid agar tidak orientasi nilai? Oke. Pak Guntur mungkin bisa dibuka. Pak Catur ya? Catur, Pak Guntur baru izin mau tanya, tapi ini yang chat Pak Catur. Oke. Bisa Pak Guntur dulu ngobrol atau chat, Pak? Ngobrol Ya, aja lah. silakan. Pak Guntur, mikrofonnya silakan di-on-kan sama kameranya kalau bisa. Monggo Pak Guntur. Waalaikumsalam. Gimana Pak Guntur? Jadi selama PJJ saya sudah membebaskan murid-murid. Ya, suaranya kurang jelas dari sini Pak Guntur, bisa lebih keras atau mungkin sinyalnya? Terdengar suara saya? Tadi sempat hilang Pak. Minta tolong diulang lagi. Saya ulangi ya. Ya. Jadi selama PJJ ini saya kan memberikan tugas-tugas kepada murid saya dan saya sudah berusaha untuk memberi mereka kebebasan dalam bentuk pengumpulannya gitu. Misalkan bisa boleh berupa gambar, video atau yang lain gitu. Nah, tapi kenyataannya ketika saya sudah memberikan mereka kebebasan dalam bentuk pengumpulan tugas, mereka itu kebanyakan memilihnya itu hanya ini berupa tulisan, entah itu yang di Word saja kemudian dikirim saya atau ditulis di buku kemudian difoto dan kirim ke saya. Nah, untuk bagaimana ya untuk membangkitkan atau supaya mereka itu mengerjakan tugas sesuai dengan passion mereka, tidak ambil simpelnya saja begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guntur atas pertanyaannya, ini super sekali. Bagaimana agar membangkitkan peserta didik untuk mengerjakan tugasnya sesuai passion mereka, tidak hanya menulis saja, baik tulisan tangan atau ketikan. Monggo Kak Devi langsung dijawab, silahkan. Oke, sebelum ke arah jawaban sih, saya pengen tanya dulu Pak, apakah murid-murid ini setiap hari tugasnya berapa, perharinya berapa? Setiap hari Ya. saya mesti memberikan tugas. Ini kelas berapa Pak? Saya kelas 10, kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia. Oh, oke. Kelas 10 mengajar bahasa Indonesia gitu. SMK atau SMA? SMA gitu ya. Dalam satu hari, maksudnya itu guru lain selain Pak Guntur juga, itu sama halnya Pak Guntur memberikan tugas yang dibebaskan, atau mereka masih tugasnya itu banyak gitu, dalam satu hari 5 tugas gitu, atau 3 tugas gitu? Kalau jelasnya saya kurang tahu, tapi kebanyakan mereka itu ya mungkin latah dengan PJJ itu, yang kemarin-kemarin bingung pelaksananya mau pakai apa, kemudian di awal pembelajaran ini mereka sudah mengenal GC dan yang lainnya, sehingga mereka pembelajaran jarak jauhnya menggunakan itu. Kalau saya sih ambil simpelnya kan pakai WA, karena bisa komunikasi dua arah, langsung direspon gitu. Jadi saya rasa selama ini guru-guru itu hanya bagi tugas, jadi untuk interaksi
interaksi dua arahnya itu mungkin belum maksimal. Nah, saya kurang tahu secara pasti. Oke, nah dari latar belakang seperti ini, maka kalau saya akan mencari tahu dulu yang pertama, apakah murid-murid ini mengerjakan tugas yang bertumpuk gitu, sampai dia akhirnya lelah, sama halnya kita. Seumpama saya dari pagi mengerjakan tugas, ngisi di sini, otomatis ngisi yang di terakhir, kalau saya nggak komitmen, saya nggak menyadari bahwa saya bilang ke Pak Catur tadi, Pak Catur saya istirahat 10 menit dulu ya, karena tadi pagi saya tidur 2,5 jam aja gitu. Nah, dari situ, bukan curhat ya ini, tapi dari situ kan kita tahu gitu, apakah murid-murid Pak Guntur sudah mengetahui kemampuan dirinya dalam mengatur waktu, dalam mengatur memanage tugasnya. Ini yang harus kita ketahui. Makanya kenapa kalau kita lari ke ke RPP Merdeka Belajar, kita harus mengetahui profil murid. Bagaimana latar belakang murid kita dalam penugasan, bukan hanya kita memberikan asesmen atau memberikan penugasan, tapi lebih ke ketika murid kita mengerjakan tugas ini, apakah mereka siap? Terus, kan tadi sudah dikasih pilihan tulis, Canva, terus boleh didesain, boleh di video gitu. Ternyata murid-muridnya memilih tulis gitu. Berarti mereka kan sudah memilih dari sekian pilihan dari Pak Guntur gitu, sekian opsi dari Pak Guntur, berarti ada di pilihannya, bukan berarti sudah dikasih pilihannya itu video sama foto tapi tulis tangan, bukan gitu kan, tapi ada kan, mereka memilih salah satu dari opsi yang diberikan Pak Guntur, sudah memilih. Berarti tinggal kita yang harus mengasah kompetensi mereka di bidang tulis tangan ini. Apakah tulis tangan ini yang kita pikirkan lebih ke tulis tangannya ini copy paste bukan? Jangan-jangan dia hanya menyalin dari buku temannya, atau dia mencari dari Google dan itu langsung ditulis saja di Google, enggak gitu. Nah, kita asah kompetensi mereka dalam hal nulis ini gitu. Jadi turunkan ekspektasi kita pengennya seperti murid saya gitu, text procedure, saya pengennya pakai YouTube, pakai poster, pakai tulis tangan. Ternyata banyak yang tulis tangan, berarti ekspektasi saya yang harus diturunkan, bahwa kita nggak boleh lebih ke, wah aku pengen murid-muridku keren, tapi ternyata murid mereka kerennya itu di bidang tulis itu udah sangat berupaya. Coba kita mulai turunkan ekspektasi dengan menghargai apa yang sudah dikerjakan murid dan kita asah gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita tuh pengen gitu loh, murid-murid lain bisa gitu, tapi untuk di tingkatan kelas 10, di tingkatan remaja, saya juga mengalami sendiri. Saya mengajarnya di STM Pak, lebih ke anak-anak teknik. Jadi kalau mau disuruh buat karya itu kadang masih sulit, karena penghargaan di sekolah saya juga lebih ke nilai saja gitu, belum apresiasinya kadang masih kurang gitu, tapi kita masih terus berupaya sih bagaimana mengapresiasi murid dengan baik gitu. Nah, untuk anak kelas 10 ini, ayo Pak mulai cek profil mereka, apakah mereka capek, ataukah kita harus ketahui latar belakang sebelum mengerjakan tugas itu dulu. Wah, aku capek Bu. Nah, kalau Bapak capek, gimana murid Bapak gitu. Jadi, saya di sini bukan menyalahkan Pak Guntur, tapi ayo mulai berpikir bahwa anak-anak sudah memilih loh satu dari sekian pilihan Pak Guntur. Bisa jadi mereka memilih yang paling simpel karena mereka sudah capek gitu. Tapi bisa jadi mereka itu punya kompetensi yang dibilang Pak Guntur, cuman belum terasah. Nah, jangan-jangan di mata pelajaran yang lain sebelumnya, dia sudah memakai cara yang lebih ke menarik, lebih kayak video gitu ya. Tapi ternyata dipatahkan ketika itu. Latar belakangnya jangan-jangan mereka pernah patah hati ketika membuat tugas yang udah diedit dengan sedemikian rupa, ternyata dia patah hati dengan dibilang tugasnya jelek kayak gitu. Nah, kita yang harus mengasah kemampuan kita sendiri untuk melihat gimana profil murid kita, gimana murid kita sebelum menghadapi pembelajaran dengan kita gitu Pak Guntur ya. Atau ada mau ditambah lagi?
selama ini saya menaruh harapan yang terlalu tinggi pada murid-murid saya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Harapan itu nggak apa-apa kok. Gitu. Ada lagi? Oke. Pak Guntur, sudah cukup atau ada lagi? Cukup, Bu. Saya cukup. Oke, terima kasih Pak Guntur. Terima kasih jawaban luar biasa dari Kak Devi. Ini sudah ada beberapa penanya ini. Oke. Saya bacakan. Ini tinggal 7. Ya. Ini sudah hampir pukul 9, tapi makin memanas ini sepertinya. Makin semangat yang bertanya. Dari Pak Catur Rahman, bagaimana menerapkan merdeka belajar pada murid agar tidak terorientasi kepada nilai? Silahkan Kak Devi. Apresiasi. Kita lihat selama ini kita ngapresiasinya pakai nilai. Otomatis murid kita selalu berorientasi bahwa saya ketika mengerjakan dapat nilai. Tapi kita tidak pernah mengapresiasi, wah kamu sudah bisa ya buat kalimat yang baik, kayak gitu. Wah kamu sudah bisa ya buat paragraf dengan baik gitu. Nah, kalau kita sudah mulai seperti itu, sering kali kita melakukan pembiasaan ke murid untuk memberikan apresiasi, umpan balik, bukan lagi kalau di Google Classroom dikasih nilai udah selesai, tapi dikasihku di kolom komentar, enak, bagus banget tugasnya, wah terima kasih ya sudah mengerjakan. Atau kita pakai istilahnya itu apa ya, sandwich. Di awal kita kasih ucapan terima kasih sudah mengerjakan, isinya adalah akan lebih baik jika ada kekurangan dari tugas itu ya, akan lebih baik jika tugas ini ditulis tangan dan ditulis sendiri, jangan nyontoh dari temennya, karena ibu lihat tulisanmu dengan tulisannya si B ini sama isinya, ini yang mana yang harus ibu koreksi, atau nak, ternyata konjungsi yang kamu gunakan itu belum tepat. Nah, dikasih kayak gitu, di belakang dikasih roti lagi nih, gitu. Biar lengkap, nggak aja roti sama isi, bawahnya dikasih roti lagi. Semangat terus ya, kamu pasti bisa. Yakinkan seperti itu. Ibu yakin pasti kamu bisa. Kayak gitu sih Pak Catur. Jadi kita kasih umpan balik dengan pembiasaan itu, mereka akan tahu kok gitu. Nggak melulu dengan nilai, angka kayak gitu. Oke, selanjutnya Kak. Oke, terima kasih Kak Devi. Selanjutnya langsung saja dari Ibu Nuri. Tadi di bagian konsisten terhadap tujuan, saya masih bingung. Biasanya saat kita menyampaikan tujuan pembelajaran ke murid, sesuai dengan RPP, yaitu menyampaikan tujuan sesuai KD dan indikator, kalimatnya terlalu formal dan mungkin tidak dipahami oleh murid. Lalu di sesi apa kita menyampaikan tujuan pembelajaran agar mereka tahu tujuan belajarnya, atau justru bahasa dalam RPP yang harus disesuaikan? Silakan Kak Devi. Kalau kita ngobrol dengan murid kita, tentunya bahasanya diturunkan. Kalaupun menuliskan di RPP itu plek ketiplek, bahasanya yang formal nggak apa-apa, tapi ketika kita bawa ke kelas, kita harus menyamakan bahasa kita dengan bahasa murid kita. Kenapa? Karena kita ngomongnya tentang agregasi, tapi mereka nggak tahu agregasi itu apa gitu kan. Terus kita ngomong tentang kompetensi itu yang seperti apa gitu. Kamu ini loh nak, mampu di bidang ini loh, ini namanya kompetensi gitu. Asa ini. Nah, ini kita harus menurunkan bahasa itu Bu Nuri ya. Jadi turunkan bahasanya. Kalau menyampaikan di awal pembelajaran, bukan langsung tujuan pembelajaran kali ini adalah, bukan. Kalau kita melihat teks prosedur, apa sih yang kali pertama dilihat dari teks di pikiran kalian, apa sih yang kalian maknai dari teks prosedur ini gitu. Terus kalau udah kayak gitu, kita masuk nih. Kalau kalian tahu pernah makan mie kan, nah langkah-langkahnya itu namanya langkah-langkah dalam teks prosedur, cuman di mie itu belum ada pendahuluan sama penutupnya kayak gitu. Nah dari itu kita itu belajar teks prosedur itu harus tahu gimana sih caranya menyampaikan membuat kalimat yang baik, terus buat rentetan teks prosedur yang urutan teks prosedur dengan baik, terus buat juga teks prosedur ini diubah menjadi
karya lain gitu, bukan dikonversi. Kadang masih bingung nih konversi apa nih gitu kan, bingung kan. Jadi kita yang harus menurunkan bahasa kita untuk murid-murid kita gitu. Bu Nuri mungkin ada sanggahan atau apa? Ya, Bu Nuri, jika ada sanggahan atau yang lain mungkin bisa di kolom chat, Bu Nuri. Oke, sepertinya belum ada. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Oh, cukup jelas ini kata Bu Nuri. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya karena sudah hampir pukul 9 malam. Dari Ibu Dian Raffi. Kak Devi, maaf saya mau tanya. Saya mempunyai permasalahan terkait PJJ di sekolah. Oh, sorry. Sebelum Bu Dian ada yang bertanya lagi, mohon maaf. Dari Ibu Murtiana. Ibu Murtiana bertanya, saya mengajar bahasa Indonesia juga di MA. Ingin bertanya bagaimana meningkatkan minat siswa untuk membaca pemahaman untuk menghadapi soal AKM yang saya lihat semua mata pelajaran pun membutuhkan literasi yang sangat mumpuni karena membutuhkan beberapa langkah dalam menjawab. Ya, monggo Bu Kak Devi. Oke, kita jalan-jalan ke AKM juga ternyata. Wow. Kalau memaknai literasi gitu ya, AKM ini adalah cara untuk melihat bagaimana upaya murid-murid kita untuk menjawab juga bahwa literasi ini akan lebih baik atau menurun ketika ada AKM gitu kan. Kenapa? Karena AKM ini perlu dengan pemahaman. Nah, bagaimana caranya murid kita bisa memahami suatu konteks, suatu konteks dan konsep yang kita berikan gitu. Itu aja dulu sebelum kita masuk ke AKM. Pertanyaan saya, apakah Bu Murtiana ini sering memberikan bacaan-bacaan singkat ke murid Bu Murtiana, lalu memaknainya gitu? Kalau saya dan murid-murid saya selalu ada sesi cerita yuk. Cerita yuk ini biasanya kita memahami satu kalimat, itu entah dari novel, entah dari cerpen, entah dari tulisan mereka masing-masing gitu Bu ya. Dari situ, menurut versimu, tulisan ini maknanya apa? Nah, kalau saya ajak selalu kayak gitu Bu. Jadi saya ajak untuk memahami satu kalimat per kalimat, memahami kalau udah naik kalimat ini udah enak gitu, udah santai mereka memahami, berarti kita ngajak ke paragraf gitu. Dan ini literasi bukan tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia gitu. Kita ketahui literasi sangat banyak gitu. Numerasi juga guru matematika, gimana sih murid paham 2/4 dikali 5/6 gitu. Jangan-jangan mereka nggak paham nih perkalian seperti ini. Nah, ini pemahamannya yang harus digali ke murid, harus diajak memahami suatu konteks dengan baik gitu. Jangan sampai murid A B C udah bisa, murid D F E F ternyata belum bisa nih. Ya udah biar ngikutin aja. Nah, ini yang kesalahan karena apa, gurunya lagi-lagi ngejar target tadi gitu. Kita kan udah nggak dituntut ngejar target, tapi lebih ke gimana murid ini paham suatu kondisi lingkungannya atau suatu kondisi suatu pembelajarannya yang bisa diaplikasikan terhadap lingkungan gitu. Sama halnya kalau saya pernah ini ngajarin anak kelas 5 SD tentang perbandingan. Saya ajak tuh, kan mereka kalau perbandingan udah bingung banget gitu. Saya ajak mulai ngejus dulu. Kalau mereka nggak tahu perbandingan, saya biarin dulu apel seberapa, gulanya seberapa, ternyata kemanisan. Nah, baru saya masuk setelah ngejus itu. Ini loh nak, kalau ngejus kita nggak tahu perbandingan, satu apel kamu kasih 5 sendok gula, kemanisan kan? Nah, ini sama kalau kamu mau belajar perbandingan, nah kamu akan tahu. Nah, dipancing kayak gitu dulu gitu. Nah, untuk memancing mereka pengen kompeten di pemahamannya, itu yang harus kita cari cara, bukan bagaimana anak ini nanti kompeten untuk memahami suatu teks, tapi lebih ke bagaimana anak ini mau diajak memahami gitu dulu. Lebih ke persuasifnya, ajakannya itu gimana, baru nanti dia masuk gitu. Kalau dia udah masuk, udah mau diajak, barulah kita mikirin nanti dikasih bacaan apa ya, kayak gitu. Itu sih Bu Murtiana. Oke, terima kasih sekali Kak Devi. Jadi diajak dulu ya.
Iya. Ada ya. Kak Devi ada pertanyaan lagi ini dari Kak Dian Raffi. Kak Devi, maaf saya mau tanya. Saya mempunyai permasalahan terkait PJJ di sekolah. Selama ini saya mengajar sering membuat video yang saya bagikan ke siswa. Tapi ternyata dalam evaluasi pembelajaran banyak yang song. Padahal ketika diskusi mereka terlihat aktif dan bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira masalahnya di mana dan mungkin ke depan apa yang harus diperbaiki. Padahal evaluasi yang kami berikan sesuai dengan indikator yang kami sampaikan. Terima kasih, silakan. Sama-sama, bentar. Berarti ini si Budian Raffi ini ngasih, Budian ada nggak di sini? Budian ini ngasih video pembelajaran ketika Zoom gitu, atau dikasih video melalui link YouTube gitu aja. Gimana Budian? Ya, monggo Budian. Oke, saya takutnya salah memaknai gitu. Gini, kalau kita ini kan gini ya, selama ini mengajar sering membuat video yang saya bagikan ke siswa. Oke, videonya dibagikan ke siswa, tapi ternyata evaluasi pembelajaran banyak yang zonk. Padahal ketika diskusi mereka juga terlihat aktif, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira masalahnya di mana ya? Dan mungkin ke depan. Nah, permasalahan ini, Budian tanya ke saya, permasalahan ini. Padahal murid yang mengalami, pernah nggak tanya ke murid, apa sih kendala kalian dalam evaluasi ini? Apa sih hal yang membuat kalian ragu untuk menjawab? Jangan-jangan di diri murid itu dia menghafal isian video, bukan memahami. Jadi jawabannya lebih ke textbook gitu. Nah, kendala ini kita tahu kendalanya bahwa ini berkendala atau tidak itu dengan ngobrol dan dengan murid-murid Budian. Apa sih yang menjadi menjadi nyamuk di pikiran kalian? Adakah yang Budian itu skip belum jelasin dan Budian udah ngasih soal gitu. Jadi lebih ke memanusiakan hubungan aja Bu, ke muridnya ditanya lagi seperti apa mungkin ada kendala. Kalau tidak Bu, sebenarnya tidak, berarti kita harus ngecek lagi nih bahan evaluasinya Budian ini sudah tepat belum ke muridnya. Jangan-jangan bahan evaluasinya ini yang bermasalah gitu, karena kita ketahui videonya oke, dia juga udah diskusi, tapi kok di evaluasinya belum bisa menjawab gitu. Jangan-jangan sebagian besar dari muridnya Budian lebih suka menerangkan daripada dia jawab A, B, C, D, E gitu. Nah, ini juga harus kita lihat dulu duduk permasalahannya di mana gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Kak Kamila. Kak Devi, saya ngajar bahasa Inggris di MI. Bagaimana cara mendorong keberanian siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris tanpa takut salah? Saya sudah memberi motivasi setiap hari, juga sampai saya berkata wajib salah. Tetap saja anak-anak masih belum berani untuk ngomong. Monggo Kak Devi. Jadi, kalau ngomong masalah bahasa Inggris gitu ya, anak-anak kebiasaan ngomong di rumah pakai bahasa Jawa. Pengantar materi, semua materinya bahasa Indonesia. Terus dia harus belajar bahasa Inggris gitu. Saya yang orangnya itu kalau mau ngomong bahasa Inggris itu upayanya itu luar biasa untuk untuk memikirkan maknanya apa sih kalau ada film bahasa Inggris itu. Yang saya pikirkan sedihnya bukan sedih untuk memaknai film itu, tapi sedih mengartikan film itu gitu. Saya yang di tingkatan dewasa aja seperti itu gitu, apalagi di tingkatan anak MI gitu. Berarti untuk belajar bahasa Inggris ini perlu cari cara apakah dikonversi dengan dia bernyanyi. Kalau di TPN lalu itu ada yang nyebutkan kosakata itu dengan bernyanyi gitu, atau dengan tebak-tebak teriak kayak gitu bisa, atau dengan gambar itu bisa. Jadi mancingnya kayak gitu, jangan langsung ngajak ngobrol, tapi lebih ke dipancing gimana sih dia berani berucap dulu. Jangan-jangan sebelumnya
dia mengalami kesalahan dalam pengucapan terus malu, itu kan juga bisa jadi. Atau dia belum percaya diri nih. Nah, ini kan masalahnya tadi kan lebih ke kepercayaan diri kan, berani untuk mengungkapkan kan. Nah, gimana sih kita memancing si anak ini mau dulu mengucapkan. Kalau dulu saya ada TOEFL di aliyah, tingkat aliyah itu, murid itu lebih sering diajak ngucapin satu kata yang diucapin gurunya dulu. Jadi gurunya itu sebagai contoh untuk pengucapan dulu. Setelah mengucapkan, si mbak ngulang gitu. Kalaupun ada yang salah, dikasih contoh. Bukan R, gak ada R-nya, tapi R. Diajak kayak gitu. Jadi kalau sudah seru seperti itu, murid akan seneng kok belajar bahasa Inggris gitu. Bukan lagi apa gara-gara bahasa asing ya, mungkin lebih ke cara sih teman-teman. Jadi cara kita mengajak mereka itu seperti apa sih untuk memahami bahasa Inggris gitu. Kalau mereka belum berani, berarti gimana caranya mereka pede dulu, pede untuk mengucapkan satu kata dulu, pede untuk menjawab. Jadi kayak kalau apel apa bahasa Inggrisnya gitu, terus dia salah jawabnya orange gitu, loh kok orange ada yang lain yang mau membantu temennya gitu, atau dikasih gambar per kelompok, suruh ngucapin 5 kata per kelompoknya, nanti perwakilan satu-satu gitu. Jadi mereka kayak punya aku kolaborasi sama teman-temanku nih, diajari teman-temanku juga gitu. Cara-cara itu aja sih yang harus kita gunakan gitu, bukan langsung ngajak ayo kita ngobrol pakai bahasa Inggris, bicara pakai bahasa Inggris gitu. Saya aja yang udah tua segini gitu, itu sulit untuk diajak ngobrol bahasa Inggris. Saya orang Nganjuk Tulen gitu, yang tinggal di Kediri gitu. Nah, dari itu kita harus memahami apakah murid kita ini perlu dorongan motivasi. Kalaupun yang dikatakan gimana sih memotivasinya adalah memberikan contoh gitu, memberikan contoh untuk murid-muridnya gimana sih biar nggak malu gitu. Ini loh dikasih gambar-gambar kartun, dia bisa loh ngomong ini, kamu gimana, bisa nggak? Oh belum bisa ya, bukan nggak ya, kayak gitu-gitu. Jadi lebih dimotivasi, kamu pasti bisa kok, ayo dicoba gitu sih Bu. Bu Kamila, ada tanggapan lain? Ya, terima kasih jawabannya Bu Devi. Bu Kamila, ada tanggapan lain atau sudah cukup puas jawabannya? Ini saya juga kebetulan guru bahasa Inggris sambil belajar juga nih Kak Devi. Ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, satu lagi ini dari Kak Dian Raffi. Nyambung yang tadi, apa mungkin penyebabnya juga kemampuan akademik murid-murid kami yang masih banyak di bawah standar? Kalau iya, saya mau minta solusi bagaimana cara mengajar dengan kemampuan akademik anak-anak yang di bawah standar tersebut. Selama ini saya belum punya formula yang bagus. Terima kasih. Monggo Kak Devi. Ini tadi video ya? Iya. Standar kita yang harus kita samakan dulu Bu dengan murid kita. Jangan sampai kita memberikan standar yang langsung tinggi ke murid kita, tapi ternyata murid kita itu belum ada di situ. Kalau ternyata muridnya udah paham nih videonya, diajak ngobrol udah jelas, udah bisa memaknai video ini, tapi evaluasinya belum bisa, kita nggak boleh buru-buru menentukan apakah dia di bawah standar ya gitu. Kalau mereka di bawah standar, berarti kita yang harus menurunkan standarnya, karena tujuan pembelajaran kita itu bukan tujuan kita mengajar gitu kan. Kita kadang dituntut oleh sekolah, murid itu harus selesai KD 3.1 yang berisi murid harus mampu menghafal apa tadi ngajarnya apa? Budian. Ya, Budian tadi menyampaikan ngajarnya tidak ya? Belum menyampaikan ngajarnya ini. Oh, matematika. Udah. Oh iya. Oh, matematika. Murid harus bisa perkalian 1 sampai 10. Nah, kalau kayak gitu videonya perkalian, terus ketika ditanya pas diskusi kelompok gitu 5 kali 7 gitu bisa ngerjakan juga, ramai aktif diskusinya gitu kan. Terus
dalam evaluasi dikasih soal ternyata nggak bisa gitu kan. Ternyata mungkin yang dihafalkan muridnya perkalian 3 sama 4. Nah, soalnya 5 sama 7 karena SMA. Oke. Materinya banyak yang abstrak. Oke. Kita turunkan standarnya. Seturun-turunnya. Sama halnya saya yang mengajar teks prosedur, dia harus membuat teks loh. Tapi murid saya itu untuk membuat kalimat aja sulit. Ternyata dia belum memahami kalimat. Berarti tujuan belajar kita bukan langsung ke teks gitu kan, tapi lebih ke kalimatnya dulu. Dia harus selesai di kalimat dulu, baru buat paragraf dan teks. Wah, panjang dong gitu. Iya, memang panjang. Tapi murid kita paham gitu. Jadi, kalau kurikulum mengatakan capaian kompetensinya adalah membuat teks prosedur yang dikonversi, apakah saya langsung, teks prosedur yang dikonversi ya? Kan enggak. Saya mulai ngecek dulu apakah mereka bisa membuat kalimat. Gitu. Jadi, dikasih level yang paling rendah. Kalau dia mempelajari matematika tentang perbandingan gitu, paling rendah, apakah dia sudah bisa pembagian dan perkaliannya? Jangan-jangan dia belum bisa, berarti kita harus ke situ dulu gitu. Wah, murid saya SMA, nanti yang lain gimana? Yang lain kasih tugas lainnya yang sesuai dengan kompetensi itu. Kalau dalam satu kelas, murid saya dulu ada tiga kategori, anak pang, anak pondok, dan yang satu ini anak gunung. Mereka kompetensinya pun berbeda-beda, dan saya ngasih soal juga beda gitu. Karena yang satunya waktu itu masih di SMP, jadi yang satunya ini sudah paham cerita pendek itu seperti apa, satunya masih belum tentang kalimat. Berarti saya harus ngasih tugasnya itu tentang kalimat. Doh nggak sama dong, nanti yang lain ngiri gitu. Kita pahamkan bahwa capaian belajar kalian itu berbeda, nanti tujuannya tetap sama kok gitu, sama-sama memahami perbandingan, tapi teman kalian harus memahami perkalian itu seperti apa. Nah, nanti yang harus dipikirkan pasti pertanyaannya kemudian, gimana nanti murid saya dapat bulian gitu. Nah, untuk membuat murid merdeka belajar itu memang jalannya agak lama, Bu. Kalau memang kita membersamainya juga kadang 1 minggu, kalau matematika 1 minggu 2 kali gitu ya. Ketemunya hanya 2 kali, masih ketemu guru lainnya juga kalau di jenjang SMA gitu. Kita membuat mereka jujur bahwa mereka belum bisa, itu adalah suatu pencapaian. Jadi diajak ngobrol dulu apakah mereka itu nggak bisanya di mana. Jangan-jangan teman-temannya yang sudah luar biasa melangkah sampai di titik D gitu. Ternyata dia itu di A aja belum gitu, melangkah aja belum, ternyata dia dulu waktu SMP belum dapat pemahaman itu, atau waktu SMP itu tidak merasakan proses belajar gitu. Latar belakangnya kita harus tahu gitu, bukan lagi ngejudge bahwa kok kamu nggak bisa, kok kamu gini gitu, tapi dilihat dulu, siapa tahu dia dulu pas waktu SMP belum ngerti, dan itu kita harus ngertiin juga gitu. Itu sih. Gimana Bu Dian? Ya, bagaimana Bu Dian? Oke, sepertinya sudah puas ini jawabannya. Kemudian ada Pak Guntur izin live karena mau melanjutkan kerjaan ini. Pak Guntur kerjaan malam-malam ini. Oke, Bapak Ibu, karena di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan dan waktu kita tidak terasa sudah pukul 9.17. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, sudah terjawab. Dan dari Budian ini sudah menjawab puas. Terima kasih Kak Devi. Oke. Tidak terasa sudah pukul 9.17 kita belajar bersama di KGP Wonosobo ini bersama Ibu Devi dengan tema yaitu Merdeka Belajar. Terima kasih atas sharing ilmunya. Namun sebelum saya tutup untuk pertemuan kita malam ini, silahkan Kak Devi untuk menyampaikan closing statement-nya terkait dengan pertemuan malam ini. Monggo. Oke, terima kasih. Saya ulangi dari beberapa kalimat yang saya ucapkan tadi. Guru Merdeka Belajar itu bukan guru yang
dituntut dari faktor eksternal karena teman-temannya sudah merdeka belajar, tapi dari mana? Dari hatinya sendiri yang ingin merdeka, yang ingin refleksi bahwa ini caraku belum tepat, bahwa aku harus melibatkan murid dalam pembelajaranku gitu. Karena proses melibatkan murid inilah yang harusnya kita capai gitu, harusnya kita bersamai, harusnya kita gali lagi apakah kita sudah membersamai gitu. Jadi bukan faktor eksternal tapi faktor internal. Kita memang bukan guru yang sempurna, kita adalah guru belajar, itu aja. Dan untuk teman-teman, tugasnya pasca GMB silahkan di klik itu, nanti saya bacanya nanti nggak apa-apa, jadi silahkan ditulis sambil tidur atau besok pagi pun nggak apa-apa, masih saya tunggu. Ya, oke, Kak Devi, sudah di-share ini linknya, nanti dibagikan di chat grup kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di room ini, terima kasih sekali. Saya selaku moderator pada malam hari ini menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada narasumber hebat kita, Kak Devi Mariatul Istiqomah. Ini nanti ada sesi tersendiri untuk membahas namanya, ini yang super menarik. Oke, terima kasih atas sharing ilmunya, semoga berkah bermanfaat. Bapak Ibu yang makin semangat pastinya ingin mempraktekkan apa yang sudah dapat di malam hari ini ke pembelajaran di kelas besok. Oke, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Kak Devi. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Devi. Buat sama-sama. Oke, perlu diantar sampai ke diri. Oke, buat teman-teman yang ada di room ini boleh live satu-satu, silakan. Kalau nggak satu-satu pintunya nggak cukup ya Pak? Oh iya. Harus satu-satu ini ya Pak? Iya, kalau double-double nanti tidak social distancing. Kalau saya barengan sama Bu Koifah, pintunya jadi lebar nanti. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Saya keluar dulu ya. Oke, Mbak. Hati-hati sampai ke diri. Ya, ojek saya udah datang. Oke. Ya, ini tidak ada daftar hadir ya Pak Catur, atau tidak diperlukan? Tidak. Cukup nanti kita liputan saja, liputan yang dikirim ke pusat. Oh iya. Oke. Tidak pakai laporan ini juga, screenshot layar. Screenshot layar itu nanti pakai recordingnya aja lah. Oke, udah tak screenshot juga buat Gia. Oke, sip. Ini di dapur lah, itu di dapur ada tikusnya nggak Bu? Ini enggak, adanya bantal ini. Oke. Ini malah bantal dapurnya. Bantal apa? Kok tahu? Oke, boleh lah. Ya. Ini ada yang minta link. Iya, ada yang minta link recordingnya. Oke, terima kasih Pak Catur, Mas Idam, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.